Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di video kali ini kami dari kelompok 3 akan membahas materi mengenai kewajiban menuntut ilmu dan mengamalkannya. Yang mana peserta dari kelompok 3 yaitu yang pertama ada saya sendiri, Indah Ayu Husnul Khatimah, dan yang kedua ada Alisa Zahra Maida, yang ketiga ada Fani Wulandini, yang keempat ada Lailan Saadah Hasibuan, yang kelima ada Maisarah, yang keenam ada MDQ Adzanul Riyad, yang ketujuh ada Nora Etika Putri, yang kedelapan ada Rahadatul Aisyah, dan yang terakhir ada Resyulda Jalita Fitri. Apa itu ilmu? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, ilmu dapat diartikan suatu bidang yang tersusun secara bersistem menurut metode tertentu yang dapat diterapkan dalam bidang pengetahuan dan kepandaian tentang soal akhirat, duniawi, lahir, dan batin. Pengertian ilmu. Ilmu merupakan kata yang berasal dari bahasa Arab masdar, yaitu alima ya'lamun ilman. Alima yang berarti tahu atau mengetahui. Quraish Shihab dalam bukunya yang berjudul Menyikap Tabir Ilahi menjelaskan tentang ilmu suatu pengenalan yang jelas terhadap suatu objek, yang artinya sesuatu yang sudah digambarkan sangat jelas sehingga tidak ada keraguan sedikit pun. Sebagian ulama menjelaskan bahwa ilmu secara istilah adalah makrifat atau pengetahuan, sebagian lawan dari al-jahal atau ketidaktahuan. Menurut ulama lainnya, ilmu itu lebih jelas dari apa yang diketahui tentang segala sesuatunya. Ilmu yang dimaksud dari ilmu syar'i yaitu ilmu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya, yang berupa keterangan untuk petunjuk. Ilmu syar'i dan non syar'i yang berbasis alam jagat raya dan fenomena sosial wajib dipelajari sehingga tidak terjadi dikotomi. Kedudukan ilmu dan Islam. 1. Ilmu menempati kedudukan yang sangat penting dalam ajaran Islam. Hal ini terlihat dari banyaknya ayat Al-Quran yang memandang orang ilmu dalam posisi yang tinggi dan mulia, di samping hadis-hadis Nabi yang banyak mempelajari dorongan bagi umatnya untuk terus menuntut ilmu. Di dalam Al-Quran, kata ilmu dan kata-kata jadinya digunakan lebih dari 780 kali. Ini bermakna bahwa ajaran Islam bagaimana cerminnya dari Al-Quran, sangat kental dengan nuansa-nuansa yang berkaitan dengan ilmu, sehingga dapat menjadi ciri penting dari agama Islam. Klasifikasi ilmu dilihat dari hukum mempelajarinya. Ilmu dibagi menjadi dua, yaitu ilmu fardu ain ilmu. Ilmu fardu ain ilmu merupakan ilmu yang wajib dipelajari oleh setiap manusia. Biasanya disebut dengan ilmu agama. Ada 3 unsur utama dari agama, yaitu akidah, syariah, dan akhlak. Seseorang muslim wajib mengetahui ilmu yang berkaitan dengan rukun iman, rukun Islam, sehingga seorang muslim mampu memahami dan melaksanakan amalan yang benar dalam kehidupan sehari-hari, baik yang terkait dengan Allah Subhanahu wa taala maupun yang terkait dengan manusia dan lingkungan. Seseorang yang memahami dasar-dasar Islam dan keesaan Allah, esensi dan sifat-sifatnya tauhid, akan terhindar dari perilaku syirik. Seseorang yang mengerti dan memahami ilmu Al-Quran akan mudah baginya membaca Al-Quran sesuai dengan kaidah tajwid, memahami arti dan kandungan isinya. Demikian pula seseorang yang mengenal Nabi Muhammad Subhanahu wa taala, sunnah dan kehidupannya akan menjadikan Rasulullah Subhanahu wa taala sebagai suri tauladan dan kehidupannya. Ilmu fardu kifayah. Jenis ilmu yang fardu kifayah adalah ilmu yang apabila sudah ada dari sebagian muslim mempelajarinya, maka sudah gugur kewajiban muslim lainnya, diantaranya ilmu yang dibutuhkan muslim untuk urusan dunia, yaitu ilmu yang menunjukkan kepada ilmu-ilmu yang diperoleh melalui pengalaman, pengamatan, dan penelitian seperti kedokteran, fisika, kimia, astronomi, geografi, antropologi, sosiologi, matematika, pertanian, ekonomi, dan lain sebagainya.
Dari sudut pandang manusia, dua jenis ilmu tersebut, baik yang fardu ain maupun fardu kifayah, harus dipelajari melalui perbuatan secara sadar karena tidak ada ilmu yang bermanfaat tanpa amal yang lahir dari ilmu tersebut. Tidak ada amal yang bermakna tanpa ilmu. Ilmu-ilmu yang bersifat fardu ain menjadi dasar dan asas utama untuk ilmu-ilmu yang bersifat fardu kifayah. Karena tugas ilmu-ilmu yang bersifat fardu ain adalah menuntun manusia yang menuntut ilmu yang bersifat fardu kifayah agar tetap menjadi seseorang muslim yang baik. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang keutamaan dan kemuliaan ilmu. Yang pertama, menjadikan manusia memiliki keunggulan dari makhluk lainnya. Manusia oleh Allah Subhanahu wa taala diberi tugas untuk menjadi khalifah di muka bumi. Dengan ilmu yang dimiliki, manusia unggul dibandingkan dengan makhluk-makhluk lain sehingga manusia mampu menjalankan fungsi kekhalifahannya dengan baik dan benar. Hal tersebut tercermin dari kisah kejadian manusia pertama dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 31-32 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha summa aradahum 'alal malaikati faqala ambi'uni bi asma iha ulai in kuntum sadiqin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang artinya, dan dia diajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya, kemudian dia perlihatkan kepada para malaikat seraya berfirman, sebutkan kepadaku nama semua benda ini jika kamu yang benar. Mereka menjawab, Maha suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sungguh Engkaulah yang Maha mengetahui, Maha bijaksana. 2. Mengangkat derajat seorang manusia. Ilmu dapat mengangkat pemiliknya menjadi orang yang terhormat dan memiliki kedudukan. Semua itu dapat disaksikan dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana kehidupan seseorang yang memiliki ilmu akan berbeda dengan orang yang tidak memiliki ilmu. Hidupnya akan lebih sejahtera secara materi. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwa ilmu mampu mengangkat derajat seseorang dalam Quran surah Al-Mujadalah ayat 11 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila unshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ya'maluna khabir. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Selanjutnya ada etika dalam menuntut ilmu. Supaya proses dalam menuntut ilmu dapat berjalan dengan baik dan ilmu yang bermanfaat dan mampu mengantarkan menjadi orang yang sukses di dunia dan selamat di akhirat kelak, beberapa hal yang harus diperhatikan ketika menuntut ilmu. Yang pertama itu meluruskan niat, yang kedua bersikap hormat terhadap guru, yang ketiga awali dan akhiri ketika menuntut ilmu dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ada hikmah menuntut ilmu. Salah satu ibadah yang mulia adalah menuntut ilmu. Keutamaan bagi orang yang menuntut ilmu banyak disebutkan baik dalam Al-Quran maupun hadis. Adapun ilmu yang wajib dipelajari adalah ilmu syar'i. Sementara selain ilmu syar'i, hukumnya tergantung pada kemanfaatan ilmu tersebut bagi umat Islam. Bila ilmu tersebut dapat menambah semangat untuk belajar Islam dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, adapun hikmah bagi orang menuntut ilmu adalah
Yang pertama itu menjadi orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, memudahkan jalannya menuju surga dan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, pahala ilmu yang diajarkan akan tetap mengalir walaupun pemiliknya telah wafat. Dalil perintah menuntut ilmu terdapat dalam Quran surah At-Taubah ayat 122 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffa falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid-din waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Shadaqallahul azim. Artinya, dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali, agar mereka dapat menjaga dirinya. Selanjutnya, kewajiban menuntut ilmu. Menurut pengertian yang tersurat dari Quran surah At-Taubah ayat 122 adalah ilmu dalam bidang agama yang berisikan sistem dan ajaran keimanan dan peribadatan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, serta tata cara berhubungan dengan pergaulan sesama manusia dan lingkungannya. Oleh karena itu, setiap ilmu pengetahuan yang bermanfaat dan dapat mencerdaskan kehidupan umat Islam dan tidak bertentangan dengan norma-norma agama wajib dipelajari. Oleh karena itu, umat Islam ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai khalifah di muka bumi. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk memakmurkannya dan menciptakan kehidupan yang baik. Dan ilmu pengetahuan merupakan sarana untuk mencapai tujuan tersebut. Sekian tadi beberapa penjelasan mengenai materi tersebut yang sudah dijelaskan sama teman-teman saya. Dan kesimpulan yang dapat diambil dari materi ini adalah yang pertama, menuntut ilmu adalah termasuk bukti ketakwaan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala karena mematuhi perintahnya. Yang kedua, menuntut ilmu juga termasuk ibadah, mempelajarinya dengan berulang-ulang termasuk tasbih, dan mengkajinya termasuk jihad atau berjalan di jalan Allah. Yang ketiga, mengajarkan ilmu kepada orang lain adalah termasuk sedekah dan memberikannya kepada orang yang akan menyebarkannya, termasuk pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, ilmu akan menjadi teman dikala sendiri dan menjadi sahabat dikala kesepian. Yang kelima, ilmu juga akan menjadi petunjuk kepada agama karena dengan ilmu akan menambah kuat keyakinan, sadar dan kekhusyukan dalam beribadah. Yang keenam, di samping itu, ilmu juga dapat menjadi penasehat dikala senang atau susah dan menjadi pembantu ketika berada di tengah-tengah masyarakat dan menjadi keluarga dekat ketika berada di rantauan. Dan yang terakhir, dan dengan ilmu kita dapat menjadi pelita penerang menuju jalan ke surga. Mungkin sekian penjelasan video materi yang bisa kami sampaikan. Banyak kurangnya, banyak salahnya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.